Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat, jasmaninya, juga sehat mentalnya ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk kemudian eh, kita bisa bertemu dalam ruang maya ini untuk melaksanakan perkuliahan psikologi positif. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita hari ini, mari rekan-rekan kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk teman-teman yang non-muslim. Silahkan nanti dapat menyesuaikan. Oke, sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu pengen bertanya terlebih dahulu nih. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Baik, Bu. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya mungkin Ibu pengen tahu nih, kira-kira ada atau tidak mungkin kendala-kendala terkait dengan perkuliahan mungkin. Nah, boleh teman-teman kalau ada yang punya kendala terkait dengan perkuliahan bisa sharing terlebih dahulu. Ada? Siapa yang mau berbagi? Mungkin Ada Bu saya. Ali ya. Oke, Ya, terima baik, kasih Bu. banyak. Terima kasih banyak atas sharingnya seperti itu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan juga terkait dengan kendala-kendala perkuliahan? Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada, Ibu berharap juga memang semoga teman-teman ini bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan lancar, tidak ada kendala seperti itu, supaya nanti bisa tetap mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik, mendapatkan nilai yang yang baik seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada inti perkuliahan kita, Ibu ingin mendengarkan terlebih dahulu nih terkait dengan harapan teman-teman di dalam mengikuti perkuliahan psikologi positif ini. Seperti itu. Apa kira-kira harapan teman-teman dengan mengikuti mata kuliah psikologi positif ini selama satu semester ke depan? Mungkin ada yang mau berbagi, sharing terkait dengan harapan-harapan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, terima kasih Ali. Sepertinya Ali terkendala jaringan ya. Baik, mungkin itu tadi salah satu penyampaian terkait dengan harapan teman-teman dalam mengikuti kegiatan perkuliahan psikologi positif ini. Oke, kita berlanjut ke sesi selanjutnya. Jadi sebelum itu mungkin Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester kita selama satu semester ke depan. Oke, silakan nanti teman-teman bisa lihat, bisa simak file yang akan Ibu share ke layar teman-teman. Oke, nah apakah sudah terlihat pada layar teman-teman? Sudah, Bu. Baik. Oke, nah ini adalah rencana pembelajaran semester kita selama satu semester ke depan. Jadi selama satu semester ke depan ini teman-teman akan belajar mengenai kita akan belajar mengenai konsep-konsep utama dari psikologi positif. Kita nantinya juga akan membahas mengenai pengaruh pandangan psikologi positif terhadap kesehatan individu. Kemudian juga kita akan membahas beragam riset dan juga metodologi yang digunakan di dalam penelitian-penelitian psikologi positif, serta juga nantinya teman-teman diharapkan bisa melakukan riset-riset psikologi positif di dalam berbagai setting kehidupan teman-teman semuanya. Nah, adapun pokok bahasan atau bahan kajian yang akan kita lakukan dalam tiap pertemuan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi pada minggu pertama nanti kita akan membahas terlebih dahulu apa itu
psikologi positif. Konsep psikologi positif itu seperti apa sih? Apa dan kemudian mengapa kita harus belajar psikologi positif? Nah, nanti di minggu berikutnya kita akan belajar mengenai apa namanya kebahagiaan. Bagaimana mendefinisikan kebahagiaan itu. Di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rencana pembelajaran semester kita. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelumnya Ibu sudah sempat membagikan beberapa bahan bacaan ya kepada teman-teman semua terkait dengan pengenalan psikologi positif, apa itu psikologi positif, pengertiannya seperti apa, bagaimana kemudian sejarah munculnya aliran psikologi positif, ataupun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kajian-kajian psikologi positif. Oke, saya share kembali materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi, kalau kita bicara tentang psikologi positif ya teman-teman, kita berbicara tentang suatu cabang ilmu psikologi yang fokusnya itu kepada aspek-aspek positif dari manusia. Kalau teman-teman masih ingat, pendekatan psikologi yang tradisional itu kan lebih banyak membahas tentang masalah-masalah atau gangguan-gangguan mental seperti itu. Namun berbeda dengan psikologi positif, pada psikologi positif ini kajiannya itu lebih menekankan pada pembahasan-pembahasan mengenai sisi-sisi positif dari manusia. Jadi bagaimana kemudian kita memahami dan juga memperkuat sisi positif itu dalam diri kita seperti itu. Jadi apa itu psikologi positif, kemudian apa saja bahan kajiannya. Pada intinya adalah psikologi positif ini kita akan belajar mengenai pengalaman-pengalaman positif yang kita alami. Kebahagiaan, cinta, kebersyukuran, dan juga positif-positif trait yang ada atau yang dimiliki oleh tiap-tiap individu yang nanti bisa itu dikembangkan untuk membangun kesejahteraan dari individu tersebut. Oke, seperti itu. Baik, teman-teman. Karena waktu kita terbatas, Ibu sekarang ingin membagi teman-teman semua ke dalam beberapa kelompok untuk kita diskusikan terkait dengan pertanyaan berikut ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana kemudian teman-teman itu mendefinisikan psikologi positif itu. Kemudian bagaimana relevansinya di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Lalu kira-kira bagaimana sih kemudian masa depan dari psikologi positif ini? Adakah kemudian bidang-bidang khusus yang mana nantinya ini akan mendapatkan dampak yang besar dari perkembangan psikologi positif ini? Nah, nanti rekan-rekan saya akan arahkan ke dalam breakout room. Oke? Saya akan arahkan teman-teman semua ke dalam breakout room. Nanti silakan teman-teman berdiskusi kelompok seperti itu. Nanti kemudian silakan menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok yang nanti akan teman-teman dapatkan seperti itu. Silakan tunjuk salah satu perwakilan untuk kemudian nanti menjadi perwakilan menyampaikan hasil diskusi teman-teman seperti itu. Oke? Nah, nanti tentu dalam breakout room ini nanti tetap teman-teman akan Ibu pantau seperti itu. Jadi nanti silahkan semua untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam diskusinya. Seperti itu ya. Oke. Dari hasil diskusi yang sudah teman-teman lakukan di breakout room barusan, silakan saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk kemudian menyampaikan hasil dari diskusinya. Oke, mungkin dimulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Perwakilan dari kelompok pertama siapa? Mungkin dari Aprilianti ya? Oke, silahkan coba. Oke, silahkan Aprilianti. Baik, Bu. Kalau untuk yang soal nomor 1 tadi, menurut kelompok kami,
psikologi positif menurut kami itu eh, bidang psikologi yang mempelajari tentang makna hidup manusia dari sisi positifnya. Seperti kita belajar tentang karakter positifnya, emosi positif, ataupun cara meregulasi emosi positif yang ada manusia. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1, Aprilianti Abdullah. Oke, kita lanjut. Mungkin perwakilan dari kelompok 2. Siapa tadi perwakilan dari kelompok 2? Mungkin Ikrima tadi ya, yang mewakili kelompok 2. Oke, silahkan Ikrima, bagaimana pemaparannya? Oke, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok, kami melihat psikologi positif ini kan berbicara mengenai hal-hal yang kebahagiaan psikologis dari diri seseorang. Nah, contohnya kita berbicara dalam bidang kesehatan nih. Tentunya kita tahu semuanya, kesehatan fisik dan kesehatan mental tentunya saling berhubungan erat. Jadi, dalam bidang kesehatan, tentunya psikologi positif ini akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan mental yang juga berhubungan dengan kesehatan fisik seseorang. Ikrima, perwakilan dari kelompok 2 ya, pemaparan yang sangat luar biasa. Pemaparan dari kelompok 1 juga hebat sekali. Oke, pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari teman-teman semua, dari perwakilan masing-masing kelompok. Saya harapkan capaian-capaian seperti ini nanti tetap teman-teman bisa pertahankan selama 1 semester ke depan ya. Jadi teman-teman tetap aktif berpartisipasi dalam diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Oke teman-teman, karena mungkin waktu kita yang terbatas dalam sesi kali ini, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan perkuliahan kita hari ini, mungkin akan ada tugas yang nanti teman-teman harus kumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk tugas yang harus teman-teman lakukan setelah ini dan nanti dikumpulkan pada saat pertemuan kita berikutnya, silakan nanti teman-teman mengunjungi beberapa website ini. Nah, beberapa website yang nanti Ibu berikan, ini nanti materinya bisa teman-teman unduh seperti itu. Dan kemudian silakan teman-teman tulis apa yang kemudian teman-teman temukan dari masing-masing sumber tersebut. Jadi silakan digali, ditelusuri website-website yang nanti akan Ibu bagikan ini, kemudian catat kira-kira poin-poin penting apa atau apa yang teman-teman temukan seperti itu dari dari mungkin dari tulisan, dari paparan-paparan atau hasil-hasil kajian-kajian yang ada dalam website tersebut. Seperti itu tugasnya. Baik. Oke. Saya tutup terlebih dahulu dari share screen-nya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya hari ini. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari rekan-rekan semua. Semoga nantinya pada saat pertemuan berikutnya kita juga bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan semangat yang sama. Juga saya harap bahkan lebih semangat ya daripada hari ini ya. Mungkin yang tidak aktif kameranya nanti bisa lebih semangat, nanti ke depannya harus aktif semuanya kameranya seperti itu. Supaya kita bisa ngeliat nih, gimana sih kondisinya teman-teman yang lain, sehatkah, semangatkah, seperti itu. Oke teman-teman semua, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bagi teman-teman yang non-muslim bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Salam sehat mental. Waalaikumsalam warahmatullahi